Baik, selamat pagi dan selamat datang di webinar Human Rights Due Diligence for Responsible Business. Sebelumnya, perkenalkan saya Sakina yang akan menjadi MC serta moderator dalam acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih semua peserta yang telah bergabung. Webinar kita hari ini nanti akan membahas mengapa Human Rights Due Diligence itu penting dalam bisnis yang bertanggung jawab, serta bagaimana mengimplementasikannya dan bagaimana komunikasi HR yang efektif dapat membantu proses ini. Nanti, pada hari ini kita memiliki dua pembicara yang luar biasa. Yang pertama Bapak Chandra Wirman dari Karisma Learning and Consulting. Yang kedua ada Ibu Kori Perniada dari Dekar Verite Asia. Nanti Bapak Chandra akan memaparkan terkait pengantar bisnis dan human rights, sementara Ibu Kori akan menjelaskan langkah-langkah praktis dalam penerapannya. Sebelum kita masuk pada acara inti, kita akan mendengarkan sepatah dua kata sambutan dari Direktur Karisma Learning and Consulting atas nama Ibu Ardiana. Kepada Ibu Ardiana, halo Ibu Ardiana. Baik, Ibu Ardiana sudah bergabung dengan kita. Baik, kepada Ibu Ardiana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat Bapak Ibu semua. Terima kasih kita bertemu lagi di acara webinar hari ini. Di hari yang baik, cerah, dan bulan baik ya Bapak Ibu. Mungkin dari saya hanya sedikit sepatah kata sih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan harapannya semoga webinar hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk Bapak Ibu di dalam bisa melakukan improvement dan pengembangan pada saat menyusun laporan keberlanjutan. Karena tentunya laporan keberlanjutan merupakan salah satu kewajiban bagi perusahaan kita ya, Bapak Ibu ya, dari tahun ke tahun yang wajib untuk disusun dan tentunya selain sebagai mandatori atau pemenuhan tanggung jawab laporan ke OJK atau pihak lain, tapi kan laporan tersebut juga bisa dipakai untuk sebagai bukti bahwa perusahaan kita adalah konsisten dalam segi dari sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan juga sebagai juga alat penarik investor seperti itu. Bapak Ibu mungkin tadi Mbak Sari agak lupa mungkin sebelum kita menjalani webinar hari ini Bapak Ibu mungkin minta sedikit waktunya beberapa detik kita berdoa dulu sebelum webinar dimulai. Semoga acara webinar ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu. Mungkin bisa berdoa menurut keyakinan masing-masing. Beberapa detik saja berdoa dimulai. Silakan Bapak Ibu. Oke, berdoa selesai Bapak Ibu. Sedikit saja saya izin beberapa menit ke depan untuk memaparkan atau memperkenalkan. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang kenal juga dengan Karisman Consulting, tapi saya refresh saja supaya tidak dilupakan ya karismanya seperti itu. Mungkin yang kenal bisa lihat lagi.
Dan yang belum kenal jadi kenal seperti itu ya Bapak Ibu. Saya izin share screen ya, Mbak Nabila, Mbak Mas Haris. Halo Mbak Nabila, Mbak Haris bisa Mas Haris bisa diizinkan saya share screen? Ini tidak bisa ya? Oh iya, oke. Sudah terlihat ya di layarnya? Sudah? Sudah Sudah, terlihat? sudah. Sudah ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, saya izin perkenalkan tentang Karisman. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah Karisman Consulting itu adalah perusahaan jasa konsultasi ya Bapak Ibu, dan training. Alhamdulillahnya kita sudah lama beroperasional di Indonesia dari tahun 2001, tapi mulai establish bisnis itu di 2004 Bapak Ibu. Awal mulai itu kita banyak membantu perusahaan khususnya manufacturing untuk sistem manajemen ISO. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal tentang ISO dan mengetahui kebetulan ISO-nya itu juga cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Eh, saya tidak bisa jabarkan satu persatu. Dan Karisman juga memulai bisnisnya itu sebagai konsultan lingkungan, di mana kami itu bisa membantu membuat dokumen laporan lingkungan, sorry, itu ada UKL-UPL ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Nah, di 2008 Karisman memulai lagi menambah layanannya. Kita bantu untuk pembuatan sustainability. Nah, sustainability report itu yang kita bantu pertama kali itu adalah PT Aneka Tambang, Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya juga PT Aneka Tambang di saat laporan tersebut mendapatkan penghargaan, cuma saya agak lupa. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngecek bisa lihat di web kami ya. Di situ ada tertera saat itu PT Aneka Tambang dapat penghargaan apa. Nah, dari 2008 itulah kami mulai konsisten merambah servis untuk membantu pembuatan laporan keberlanjutan. Nah, saat itu juga kami mulai mengembangkan servis kami. Jadi tidak hanya reporting yang kami bantu, tapi kita juga bantu pembuatan untuk strategi. Dan strategik itu cukup banyak ya, seperti diketahui ya Bapak Ibu ada RAKB, ada ISG, dan lain-lain. Nah, sampai tahun ini kami benar-benar konsisten dalam sustainability. Jadi nggak hanya strategik dan reporting, kami juga menambah servis baru. Kita bisa bantu untuk perhitungan gas rumah kaca ya Bapak Ibu, di mana saat ini perhitungan gas rumah kaca juga sangat eh, konsen ya dari pemerintah menegaskan untuk semua operasional di Indonesia untuk membuat GHG calculation. Nah, Karisman itu untuk sustainability, Bapak Ibu, maaf saya puji sedikit karena ini perusahaan saya kebetulan di mana saya bekerja di sini. Kami itu benar-benar konsisten untuk sustainability. Bentuk konsisten kami itu makanya kami juga tidak berdiri sendiri gitu, tapi kami menjadi partnership dari beberapa instansi seperti JRI. JRI itu sudah cukup lama kami partnership dengan JRI sebagai training partner di Indonesia itu dari tahun 2013. Dan saat ini 2 tahun terakhir kami sudah engage juga dengan CDP dan IFRS gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya kalau tenaga profesional kami itu, konsultan kami itu ada sekitar 15 orang, dan semuanya sudah mendapatkan training JRI, JRI standar ya. Nah, dan kebetulan juga, alhamdulillahnya di Karisman itu sudah punya tenaga-tenaga konsultan yang mempunyai certified sustainability profesional, Bapak Ibu.
Ini kan agak susah ya atau sulit mendapatkannya karena juga listnya kalau di JRI kalau Bapak Ibu lihat itu nggak terlalu banyak di Indonesia konsultan yang mempunyai training JRI Certified Sustainability Professional dan di kami ada beberapa yang sudah mempunyai. Nah, ini sebagian kecil karena kita bicaranya tentang human rights, hubungannya dengan sustainability. Jadi saya sampilkan hanya kredensial atau list klien yang kami bantu untuk sustainability, Bapak Ibu. Dan ini mungkin kalau Bapak Ibu lihat hanya beberapa saja, karena ada beberapa perusahaan yang engage sama kami itu sudah sampai 3 tahun atau 4 tahun. Jadi setiap tahunnya laporannya dibantu terus oleh Karisman. Nah, itu saya tidak masukkan terus-terusan karena nanti doubling jadinya. Tapi sebenarnya listnya itu cukup banyak gitu. Tapi kami tetap membatasi untuk menjaga profesional dan kualitas. Jadi kita tidak terlalu banyak terima juga untuk reporting sustainability setiap tahunnya. Oke, itu aja dari saya, Bapak Ibu. Perkenalan tentang Karisman. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan, karena waktunya juga cukup terbatas, mungkin Bapak Ibu bisa kirim chat di kolom chat atau mengunjungi web kami ya. Bapak Ibu itu bisa eh, mengajukan pertanyaan apapun tentang Karisman atau servis apa yang mungkin bisa kami bantu. Seperti itu. Itu aja dari saya, Bapak Ibu. Sekali lagi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga training ini bisa menambah manfaat untuk pengembangan bisnis di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sari. Silakan, Mbak Sari. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ardiana atas pemaparannya. Dan baik, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, sesi Q&A kita nanti akan dibuka setelah sebuah pemateri selesai menyampaikan materi. Kira-kira kita akan membuka 3 sampai 5 pertanyaan. Namun, peserta tetap dapat menggunakan fitur raise hand atau langsung drop pertanyaan dalam kolom Q&A selama webinar kita berjalan. Nanti setelah pemaparan materinya selesai dilakukan, kita akan pertanyaannya akan dijawab langsung oleh para pemateri kita. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk kepada sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Chandra yang akan menyampaikan terkait pengantar bisnis dan human rights. Kepada Pak Chandra dipersilahkan. Terima kasih Mbak Sakina. Suara saya kedengaran. Terdengar dengan jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan Bapak semua. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu tentang Business and Human Rights. Presentasi saya pagi hari ini menjadi apa ya? Menjadi pengantar untuk diskusi yang lebih dalam tentang human rights due diligence-nya sendiri. Kita akan membahas mengenai kenapa kita melakukan penghormatan hak asasi manusia, karena sebenarnya ini bukan barang baru. Diskusi pagi hari ini tentunya nanti akan disampaikan oleh pemateri yang kedua nanti Ibu Kori tentang human rights due diligence itu sendiri. Jadi saya akan menyampaikan big picture-nya tentang penghormatan hak asasi manusia. Next slide, Mas Aris. Sebagaimana kita ketahui sama-sama bahwa bisnis itu akan berinteraksi sama manusia, ya. Maka interaksi antara bisnis dengan manusia di dalam dan di sekelilingnya itu tentu bisa mengakibatkan dampak yang bisa positif ya dan juga bisa yang negatif. Dampak negatif inilah yang menjadi fokus dalam diskusi-diskusi atau diskursus-diskursus tentang human rights, bisnis dan human rights. Yang dimaksud dengan orang atau manusia di sini adalah karyawan kita sendiri, karyawannya tempat Bapak dan Ibu bekerja, ya, termasuk juga mereka yang bekerja berdasarkan kontrak, ya, bukan karyawan tetap maksudnya. Lalu juga termasuk pelanggannya Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini yang jadi hal baru mungkin atau menjadi sesuatu yang agak kompleks karena kita juga harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di dalam supply chain.
Ya, jadi penghormatan hak asasi manusia itu karyawan termasuk, karyawan kita yang bukan karyawan tetap termasuk, termasuk juga karyawan di supply chain kalau kita punya kontraktor atau supplier, ya. Masyarakat sekitar tentu dan juga jangan lupa masyarakat atau publik atau orang-orang yang menggunakan produk dan jasanya kita. Nah, itulah seluas itulah apa namanya penghormatan hak asasi manusia dalam hal ini. Next slide lagi. Pada tahun 2005, ya, Ibu dan Bapak, ada eh, komite yang disebut Komite Rugi, ya, itu dibentuk oleh United Nations, ya. Pemimpinnya namanya John Ruggie tahun 2005, ya. Mandatnya waktu itu adalah melakukan assessment atau membuat laporan kepada United Nations, kepada PBB, kepada Dewan PBB tentang bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia, ya. Dalam hal ini hak asasi manusia yang dikaitkan dengan dampak kegiatan usaha, ya, jadi pebisnis gitu, ya. Dari laporan Rugi ini kemudian lahirlah 31 prinsip yang digabung di dalam dokumen atau buku yang warna merah ada di sebelah kanannya Bapak dan Ibu punya, ya. Namanya United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Jadi kalau Ibu dan Bapak ketemu tulisan B plus HR, ya, B plus HR, ya, itu Business dan Human Rights. Terus dokumen ini secara singkat itu lebih sering disebut sebagai UNGP, ya, atau United Nations Guiding Principles. Jadi kalau nanti ketemu dokumen yang menyebutkan United Nations UNGP Guiding Principles, maka dokumen inilah yang dirujuk. Dokumen ini terjemahan bahasa Indonesia sudah ada, Ibu dan Bapak, ya. Saya tidak menyarankan, tapi mengharuskan. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini mewakili perusahaannya masing-masing untuk mencari dokumen ini, ya. Panduan untuk pelaksanaan hak asasi manusia di dalam bisnis, ya. Mungkin kurang lebih terjemahannya seperti itu. Tapi nggak persis seperti itu, ya. Jadi dokumennya seperti itu di Google, di download, kemudian Bapak dan Ibu baca, di situ ada 31 prinsip, ya. 31 prinsip ini kalau dirangkum isinya itu adalah tiga pilar, ya. Pilar pertama itu protect, pilar kedua itu respect, pilar ketiga itu remedy. Di dalam UNGP yang bertanggung jawab atau diserahi mandat untuk melindungi hak asasi manusia itu adalah tugasnya negara. Jadi negara itu harus mempunyai legal framework, ya. Jadi harus ada aturan, harus ada peraturan, harus ada pelaksanaan peraturan tersebut atau penegakan. Nah, itu tugasnya negara, Ibu dan Bapak, ya. Pilar yang kedua itu adalah pilar kita nih, bisnis, korporasi, bahwa kita itu harus menghormati hak asasi manusia. Ya, menghormati itu nanti ada caranya, ya, dijelaskan di dalam UNGP, ya, bagaimana kalau perusahaan itu mau mendeklar dirinya atau mau dianggap dirinya menghormati HAM, hak asasi manusia. Pilar yang ketiga itu adalah akses to remedy. Jadi kalau terjadi, Ibu dan Bapak, di perusahaan kita, ya, pada orang-orang yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya tuh, orang yang ada banyak tadi itu, ya, ada pelanggaran gitu atau terlanggar hak asasinya seseorang atau sekelompok orang, ya, atau sebuah komunitas, maka harus ada proses untuk mereka bisa menjalani pemulihan hak-haknya kembali. Nah, itu yang kita sebut sebagai remedy. Tiga pilar ini yang harus dicermati, harus dipahami untuk semua bisnis itu secara menyeluruh tahu bahwa tiga ini jadi pembagian tugas tanggung jawab antara korporasi dan negara. Ya, masing-masing kita itu punya tugas masing-masing dalam melindungi hak asasi manusia. Ya, itu yang dijelaskan di dalam UNGP. Again, saya mengingatkan di download, ya. Kalau misalnya kesulitan nanti bisa menghubungin Karisman. Kita bisa kirimkan dokumen ini baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesianya. Next slide. Dalam rangka hukum, Ibu dan Bapak, kita punya undang-undang tentang HAM, ya, hak asasi manusia, ya, tahun 2003. Boleh di-download dan dibaca juga. Ya. Kemudian ada turunannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023. Ya, ini belum lama umurnya ini, ya, tentang Stranas B dan HR. Ya. Strategi Nasional untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Ini artinya Indonesia sudah meratifikasi lah istilahnya, ya, bahwa bisnis dan hak asasi manusia itu memang diadopsi oleh negara untuk diterapkan.
Jadi UNGP itu diterapkan di Indonesia melalui Perpres nomor 60 tahun 2023. Ini emphasize ya, menekankan Ibu dan Bapak di situ bisa dibaca bahwa bisnis itu bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Ya. Kemudian yang tadi saya sampaikan juga, kalau ada korban merasa terlanggar hak asasi manusianya, maka perusahaan juga harus memfasilitasi atau menyediakan akses untuk proses pemulihan atau remedi. Jadi ini ditulis jelas di dalam Perpres nomor 60 tahun 2023. Jadi artinya Bapak dan Ibu punya kewajiban ya untuk menghormati HAM sebagai bisnis, sebagai sebuah institusi ya, sebagai sebuah badan hukum. Next slide. Berikutnya yang dibahas itu adalah dalam kerangka peraturan juga ya, Ibu dan Bapak. Jadi kalau tadi itu kan Stranas tentang bisnis dan human rights ya. Ada juga rencana aksi ya, RANHAM namanya, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, ini Perpresnya nomor 53 ya, tahun 2021. Jadi lebih dulu ini lahir dibandingkan dengan Perpresnya BHR tadi ya. Di Ranham tahun 2001, tahun 2005, 2025 ya, memang tidak begitu banyak membahas tentang peran bisnis ya. Ingat ini tahun 2021. Yang patut dicermati di sini adalah kalau di Perpres nomor 53 ada isu-isu tentang HAM yang diadres secara jelas di dalam Ranham ya. Yaitu tentang perempuan ya, kesetaraan, lalu anak-anak tentang perlindungan, terus person with disabilities itu tentang kesetaraan akses, dan yang terakhir itu adalah indigenous people ya. Seingat saya kalau tiga yang pertama itu perempuan, anak-anak dan disabilitas itu punya undang-undangnya sendiri untuk perlindungan ya. Tapi kalau indigenous people kita terjemahkan sebagai masyarakat adat, nah ini belum punya undang-undangnya gitu ya. Makanya bisa terjadi beberapa konflik atau dispute ya, yang disebut sebagai dengan masyarakat adat. Tapi kalau secara undang-undang memang belum belum ketemu ya, atau mungkin saya salah. Kalau memang sudah terbit undang-undangnya, boleh juga di-share kepada kita. Itu isu tentang HAM yang dicantumkan di dalam Perpres nomor 53 ya, dalam RAM-nya kita, Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia. Next slide lagi Mas Aris. Untuk ibu dan bapak yang bisnisnya itu adalah menjadi apa konstituennya otoritas jasa keuangan, maka sudah apa ya, sudah akrab lah ya dengan POJK 51 tahun 2017 ya. Sayang sekali kalau di POJK-nya kalau Bapak Google hak asasi manusia tuh nggak ketemu kali ya. Tetapi isunya itu muncul ya di POJK 51 itu mirip ya seperti yang tadi, equal opportunities ya, untuk setiap orang untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja. Nah, itu ada di dalam apa namanya, sesuatu yang harus dilaporkan dalam laporan keberlanjutannya masing-masing Bapak dan Ibu. Kemudian ada kerja paksa, kemudian juga ada isu pekerja anak, itu juga di cover di dalam POJK 51. Tentang upah ada di situ. K3 ya, Decent and Safe Working Environment. Kemudian hak untuk orang mendapatkan pengembangan diri ya melalui training dan development ya. Kemudian juga korporasi diminta untuk menjelaskan dampak negatif terhadap masyarakat dari kegiatan operasinya ya. Keselamatan produk ya, terutama Bapak dan Ibu yang membuat produk-produk yang pada akhirnya dipergunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat ya. Kemudian apa dampak negatifnya juga itu harus dilaporkan. Jadi dalam rangka pelaporan keberlanjutan, topik-topik inilah yang terkait dengan HAM yang setiap tahun Bapak dan Ibu harus menyajikan informasinya, to disclose ya, berdasarkan POJK 51 tahun 2017. Next slide lagi. Ah, hak asasi manusia itu baru muncul secara kata ya, dalam sebuah buku yang namanya TKBI ya, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia ya. Ini adalah kelanjutannya taksonomi hijau Indonesia (THI). Ya, kemudian kita bermigrasi menjadi taksonomi keuangan berkelanjutan. Ya, kita bisa baca di sini dalam hal sebuah perusahaan
Ya, kalau di TKBI itu mau dikasih takson atau mau dikasih kriteria hijau, maka perusahaan tersebut harus memenuhi kriteria esensial. Nah, kriteria esensialnya di sini adalah yang Bapak Ibu bisa baca di depan, ya. Jangan dibaca itu kalau ngelihatnya di HP terlalu kecil mungkin tulisannya. Saran saya di-download aja dokumennya, ya. Ini bisa diakses, dicari di Google. Balik lagi, dalam kriteria esensial, salah satu kriteria yang penting itu adalah sebuah perusahaan akan dibilang hijau kalau minimum dia melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Itu clearly stated. Jadi tidak mungkin sebuah perusahaan mendapatkan hijau, hijau muda atau hijau tua gitu. Nah, kemudian diketahui melanggar hak asasi manusia, maka akan berubah itu status hijau perusahaan tersebut. Ya, ini menjadi esensial kriteria. Ini mirip dengan taksonomi atau bahkan sama dengan taksonomi yang berada di ASEAN taksonomi tentang ESG, kemudian European taksonomi tentang human rights atau terkait dengan bisnis ya, Eurotaxonomy ya. Itu clear bahwa hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang mendasar dan menjadi esensial sebelum membahas hal-hal yang lain yang terkait dengan kinerja lingkungan dan seterusnya. Jadi eh, itu hal-hal yang ada lah ya di dalam dokumen framework peraturan kita ya. Saya tidak menjelaskan mengenai undang-undang hak asasi manusia, Bapak dan Ibu bisa pelajari sendiri di situ dan seterusnya. Itu yang muncul yang menjadi tuntunan kita sebagai bisnis dalam hal melaksanakan hak asasi manusia ya. Sebagai kesimpulan yang pasti adalah Anda mewakili korporasi atau bahkan kami juga sebagai sebuah korporasi itu wajib diwajibkan kepada kita untuk menghormati hak asasi manusia. Jadi itu kata kuncinya dari semua itu. Ya. Isu-isunya mungkin setiap tahun mungkin akan berubah dan sebagainya. Itu tergantung, saya pikir akan tergantung kepada apa yang dianggap penting atau menjadi prioritas negara pada saat atau pada suatu periode tertentu. Ya mungkin nanti akan berubah lagi kalau misalnya kita sudah overcome apa isu-isu yang seperti kesetaraan gender dan seterusnya dan seterusnya. Oke, next slide. Nah, pertanyaannya kalau kita diwajibkan untuk apa menghormati hak asasi manusia ya sebagai pelaksanaan dari pilar kedua dan juga melaksanakan pilar ketiga, lalu apa yang harusnya dilakukan? Ya, ada dokumen lagi sebuah organisasi yang menerbitkan dokumen tersebut namanya World Business Council and Sustainable Development ya. Di dalam terbitannya WBCSD sebuah bisnis itu menghormati asasi manusia itu dengan melakukan tiga hal ya. Yang paling pertama itu adalah Anda itu harus punya policy ya. Kalau di GRI itu namanya atau sebutannya policy commitment. Oke. Clear yang diminta itu adalah membuat kebijakan. Oke. Tidak hanya sebagai sebuah komitmen. Oke, kalau policy maka itu harus terdokumentasi, bisa dibaca, bisa di-download, kemudian yang tanda tangan dokumen itu juga kebaca itu siapa yang membuat dokumennya. Ya, kalau sudah ada policy tentu ada proses untuk sosialisasi, penegakan, kemudian komunikasi dan seterusnya terkait dengan pelaksanaan policy-policy yang terkait dengan hak asasi manusia. Oke, itu yang nomor satu, Ibu dan Bapak. Ya, menghormati HAM itu caranya satu punya policy komitmen tentang hak asasi manusia. Yang kedua, perusahaan itu melakukan human rights due diligence. Ini akan dibahas nanti oleh Bu Kori ya, dari Dekar Verite Asia. Due diligence itu uji tuntas tentang hak asasi manusia. Lebih detail, ya, bukan cuma apa namanya desk analysis, ya, bukan cuma writing exercise, tetapi ini adalah proses yang menjadi inti melakukan penghormatan hak asasi manusia. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya, yang kedua yang tadi saya sebutkan, perusahaan itu harus punya proses untuk kalau terjadi pelanggaran, ya, bagaimana caranya memulihkan orang yang hak asasi manusianya itu dilanggar. Ya, kita sebut sebagai remediasi, ya, remediation. Ya, jadi menghormati hak asasi manusia itu tiga hal ya, Ibu dan Bapak. Satu, punya policy commitment.
Dua, melakukan HRDD, Human Rights Due Diligence. Terus yang ketiga, kita punya proses untuk melakukan remediasi. Ya, ini yang kita sebut sebagai Anda menghormati hak asasi manusia. Di UNGP juga seperti ini. Kalau Ibu dan Bapak nanti cari dokumen tentang OECD, tentang responsible business, tiga ini juga harus wajib dilakukan. Ya, jadi menghormati hak asasi manusia itu bukan cuma statement, ya, ditulis kemudian disampaikan ya di dalam dokumen dan sebagainya, tetapi ada tiga hal yang harus dilakukan dan tiga hal ini yang bisa diperiksa, dibaca, dan diverifikasi. Ya, itu pesan penting yang kedua. Next slide. Tahun lalu, Ibu dan Bapak, kita melakukan studi terhadap perusahaan-perusahaan terbuka yang ada di Indonesia. Tahun lalu juga studi ini sudah dipublikasi. Mungkin beberapa Bapak dan Ibu juga ikut dalam sosialisasi atau diseminasi informasi yang dilakukan oleh Karisman. Ingat saya, tahun lalu itu bulan Agustus tahun 2024. Kami melakukan studi terhadap 900 perusahaan publik, ya. Kenapa 900 perusahaan publik? Sebab yang ada daftarnya pakai angka 900 ya perusahaan publik. Kalau perusahaan se-Indonesia itu nanti banyak banget gitu ya. Jadi kita scoping untuk melakukan assessment terhadap perusahaan publik ya. Membaca laporan keberlanjutan yang mereka terbitkan. Ya, tahun 2022 itu sudah wajib semua perusahaan terbuka menerbitkan SR, Sustainability Report. Yang kita periksa adalah apakah mereka yang tadi punya kebijakan, komitmen kebijakan tentang HAM. Itu yang pertama kita periksa. Terus yang kemudian bagaimana pelaksanaan HAM di perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, apakah mereka punya proses remediasi. Temuan kami yang pertama adalah dari 921 perusahaan publik, TBK, ya, baru ada 36 Ibu dan Bapak. Itu jadi kurang dari 4% dari perusahaan publik di Indonesia yang punya dokumen policy komitmen tentang HAM. Oke. Itu pada tahun 2022. Insya Allah tahun ini kita akan melakukan studi lanjutannya ya sesudah 3 tahun. Apakah jumlah yang 36 ini bertambah? Ya, maunya sih tentu iya. Ya, terutama Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini sesudah ini tentunya akan menghubungi kita, Pak, gimana cara bikin kebijakan ya? Bu, gimana kita mendraft kebijakan dan sosialisasinya dan sebagainya. Ya, ini penting. Jadi disebut punya kebijakan, tentu dia harus bisa di Google. Jadi PT XYZ TBK Human Rights Policy Commitment. Kalau nggak ketemu di website, nggak ketemu kemana-mana, ya, maka apapun yang Bapak ceritakan di SR itu dianggap tidak ada itu. Ya, maka yang pertama adalah punya kebijakan, kemudian bisa diakses, ya, bisa dibaca. Itu temuan yang pertama, Ibu dan Bapak. Ya. Next slide lagi. Yang kedua yang kita periksa itu adalah apakah ada perusahaan yang sudah melakukan training. Ini cara untuk embedding, untuk melaksanakan komitmen. Ya, temuan kita adalah ternyata dari perusahaan-perusahaan yang ada banyak itu ada 21 perusahaan, ya, baru ada 21 ya, 21 perusahaan se-Indonesia TBK yang trainingnya itu secara eksplisit menyampaikan tentang hak asasi manusia, ya, sosialisasi, awareness tentang business and human rights, ya, women rights, child rights, ya, VVSAR, ya, untuk personal security, kemudian ada human rights based approach dan sebagainya. Jadi hmm, kita cari, kita gali dalam SR tentang training, topik tentang hak asasi manusia, ya. Kalau tidak ada tulisan HAM-nya berarti kita skip. Ya, jadi dari 900 cuma ada 21. Dari 21, yang 34% itu adalah training yang disampaikan kepada eh, security officer, pada petugas keamanan. Jadi Ibu dan Bapak ada fakta yang menarik bahwa yang paling ahli dalam membicarakan hak asasi manusia di perusahaan itu adalah petugas keamanan gitu ya. Training HAM yang paling banyak itu 34% diterima oleh petugas keamanan Bapak dan Ibu. Ya, itu jadi catatan yang menarik buat kita. Ya. Berikutnya lagi, next slide. Proses remediasi ini bentuknya macam-macam ya. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang punya kebijakan, jadi ini sudah di rescoping lagi, ini perusahaan yang punya policy commitment lah ya. Ya, jadi mereka 69% perusahaan dari perusahaan yang tadi punya policy commitment itu punya
proses untuk melakukan remediasi. Ya, Hmm, walaupun ini berbeda yang dimaksud dengan remediasi ya, misalnya proses remediasi itu customer complaint, kemudian proses remediasi itu bentuknya adalah keluhan masyarakat, jadi bentuknya macam-macam gitu. Ya, ingat Ibu dan Bapak nanti kalau kita mau bikin proses remediasi, ini untuk mengcater perlunya masyarakat, iya, karyawan, iya, karyawan kontrak, iya, kemudian customer, iya, dan seterusnya. Jadi proses remediasi itu mencakup banyak sekali pihak di situ, ya. Jadi jangan sampai kita menunjuk sebuah proses, misalnya customer complaint, itu sebagai bagian dari proses remediasinya kita, ya. Salah satu darinya iya, tetapi sebagai remediasi keseluruhan mungkin perlu ditinjau kembali. Ya. Tapi sudah ada lah ya, dari 69% perusahaan itu punya mekanisme remediasi in place untuk menghadapi dampak negatif. Ya. Next slide lagi. Apalagi yang harus dilakukan oleh perusahaan Bapak dan Ibu ya, yang harus dicermatin ya, ada beberapa jurisdiksi negara yang sudah mewajibkan ya. Uni Eropa sebentar lagi tahun lalu sudah disubmit proposalnya bahwa bisnis yang berada di Uni Eropa atau Bapak dan Ibu yang membuat produk kemudian dijual di Eropa dan sebagainya, maka melakukan human rights due diligence itu menjadi mandatori. Ya, Prancis, Jerman, dan Norway itu sudah apa namanya menerbitkan peraturan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan ada yang besar doang kemudian dan seterusnya ya untuk melakukan human rights due diligence. Dampaknya kepada kita adalah yang tadi saya sebutkan kalau Anda engage dengan bisnis yang juga berhubungan dengan kawasan tersebut maka melakukan human rights due diligence Bapak dan Ibu pertimbangkan harus untuk mulai dilakukan. Next slide lagi. Kemudian juga ada ini ya, jadi kalau bukan jurisdiksi atau negara ya, eh, Indonesia belum ada ya peraturan mewajibkan due diligence ya. Nah, di Indonesia belum ya. Ini juga yang investor ya, investor institusi itu mewajibkan ya, atau mempertimbangkan atau mempertanyakan ya dilakukannya due diligence di bisnis yang ada di dalam portofolionya ya. Kemudian juga pemodal, pemilik kapital yang tergabung dalam UNPRI, Principles for Responsible Investment, itu juga apa namanya, mempertimbangkan due diligence, ya, mengintegrasikan ESG, human rights ada di dalam situ. Lalu juga ada European Investment Managers yang ada di kawasan EU, sama juga ceritanya seperti tadi, ya. Begitu peraturan berlaku di EU, maka mereka juga akan berlakukan semuanya di EU untuk menerapkan human rights due diligence, ya. Kalau kita ekspor ke EU, nah ini akan menjadi wajib buat kita juga karena itu termasuk dalam supply chain, ya. Global Finance Institution itu juga sudah mengadopsi human rights due diligence ya kalau kita punya financiers atau punya investor dan sebagainya kemudian Bapak dan Ibu bertanya atau ditanyakan tentang human rights due diligence nah you know the answer ya seperti itu. Next slide lagi. Um, jadi apa yang Bapak Ibu harus lakukan ini slide yang bisa dipinjam untuk disampaikan kepada atasan kita masing-masing. Satu, you have to know, kita harus tahu bahwa human rights itu terjadi ya. Bisa positif, bisa negatif ya. Jadi you have to know, kita harus tahu, understand bahwa paham bahwa resiko itu ada. Ya, human rights untuk perusahaan itu relevan. Jadi bukan sesuatu yang tabu menyampaikan sesuatu yang terkait dengan human rights. Kita nggak bicara pelanggaran dan sebagainya, tetapi tahu dulu bahwa this is important, ya, penting buat kita untuk menghormati hak asasi manusia. Oke, lead from the top ya. Bos harus say something lah ya, Ibu dan Bapak. Jadi kalau sudah tahu resikonya ada, kalau tidak di-cater resikonya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak enak gitu. Ya, dan kita sudah lihat sendiri, nggak usah jauh-jauh di Indonesia juga beberapa case sudah terjadi. Kalau Bapak dan Ibu nun sewu, nunggu diwajibkan oleh peraturan, ya eh, agak ketinggalan mungkin ya. Sudah ada banyak
inisiatif yang dilakukan kita masih nunggu peraturannya mewajibkan kita. Maka lead from the top ini jadi penting, ya. Engage sama stakeholders, jadi diskusi, bertanya, ya, apa namanya, berinteraksi, ya. Yang paling penting itu adalah mendengarkan apa concernnya stakeholders. Stakeholdersnya ya, yang tadi ya Bapak dan Ibu, manusia, ya, karyawan, karyawan kontrak, karyawan supplier, kontraktor, vendor dan sebagainya relate sama bisnis kita. Kemudian yang terakhir collaborate, ya, beyond your comfort zone. Jadi memang kalau bicara human rights yang tadi saya sampaikan umumnya bicara tentang pelanggaran, ya. Kita akan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mungkin dulu belum pernah atau kita pikir belum nggak bakalan ketemu, ya, dengan apa namanya, NGOs dan sebagainya, ya, yang mengadvokasi dan sebagainya, dan itu salah satu konsekuensi. Jadi ini yang penting, paling penting menurut saya adalah berkolaborasi. Berkolaborasi sama siapa? Berkolaborasi sama yang ada di slide berikutnya, silakan Mas. Kolaborasilah sama Karisman itu, ya, Bapak dan Ibu. Ya, kita bisa bantu jadi teman diskusinya Bapak dan Ibu tentang apa yang penting tentang human rights, ya. Kalau di UDHR itu ada 30 lebih isu hak asasi manusia yang sifatnya universal, ya. Apa yang jadi material, apa yang jadi penting, atau kalau di human rights itu disebut sebagai salient human rights issues, ya. Kemudian mengkonsep human rights policy atau membuat project human rights, ya. Bagaimana kita membuat policy, kemudian embedding, sosialisasi dan sebagainya. Tentu yang terakhir tadi adalah membuat pelaporan. Jadi bagaimana kita menyajikan informasi yang terkait tentang human rights di dalam laporan. Bisa dalam laporan keberlanjutan, bisa dalam bentuk laporan due diligence, atau juga bisa dalam bentuk laporan human rights, ya. Ini komplement atau bisa menjadi bagian dari laporan keberlanjutan. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Nanti kita ada sesi tanya jawab, ya. Tapi kalau nanti takut lupa, boleh di drop di apa namanya, di kolom chat. Akan dibahas nanti pada sesi sesudah presenter yang kedua. Terima kasih. Kembali kepada Mbak Sakina. Baik, terima kasih banyak Pak Chandra atas pemaparan materi pengantar terkait human rights-nya. Mungkin kita langsung masuk pada sesi kedua. Kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Kori Perniada dari Dekar Verit Asia. Ibu Kori nanti akan membahas mengenai implementasi HRDD secara praktis. Kepada Ibu Kori, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Sakina. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini untuk mengikuti webinar kami terkait dengan human rights. Eh, Tadi Pak Chandra sudah menyampaikan sudah sejauh mana sih pentingnya kita melakukan human rights due diligence, terus kemudian bagaimana, sorry, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke human rights due diligence, topik yang kedua. Kita langsung saja, eh, silakan Mas Haris. Oke, human rights due diligence sebenarnya adalah komponen utama untuk kalau Bapak dan Ibu sebagai perusahaan atau perusahaan mengatakan bahwa kita respect to human rights, menurut UNGP maupun OECD itu dikatakan bahwa Anda harus melakukan HRDD gitu. Jadi kalau misalnya kita baca di banyak laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, itu dikatakan sering kali tuh ketemu dikatakan bahwa kami menghormati hak asasi manusia gitu kan. Nah, padahal kalau kita bicara referensinya berdasarkan UNGP maupun OECD, itu yang harus dipenuhi itu tiga yang tadi disampaikan oleh Pak Chandra. Yang pertama adalah eh, kebijakan, policy, kemudian HRDD, yang ketiga adalah remedy. Nah, jadi kalau misalnya organisasi atau bisnis mengatakan bahwa respect to human rights, Anda harus menunjukkan bahwa tiga hal itu dipenuhi. Nah, HRDD ini adalah sebagai komponen utama. Dan HRDD inilah yang dipersyaratkan oleh UNGP maupun OECD.
Lanjut, Mas Haris. Ini adalah cuplikan yang saya ambil dari OECD Guidelines untuk Responsible Business Conduct. Ini spesifik ada di chapter Human Rights. Di nomor 5 itu juga dikatakan secara spesifik bahwa bisnis harus melaksanakan human rights due diligence. Di sini juga dikatakan appropriate to their size, nature, context of operation, and severity of the risk of adverse human rights. Nah, jadi kalau kita melakukan HRDD, itu Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan sejauh mana dampak human rights-nya dari organisasi. Nah, jadi bisa saja organisasi yang satu itu akan berbeda dengan organisasi yang lainnya. Perusahaan kecil akan berbeda dengan perusahaan besar. Perusahaan yang lokasinya ada di Indonesia Timur mungkin akan berbeda dengan perusahaan yang beroperasi ada di Jakarta misalnya. Lanjut, Mas Haris. Boleh next, Mas Haris? Oke. Nah, sementara di UNGP ini adalah referensi utama ya Bapak dan Ibu. Kalau kita berbicara human rights, ini adalah referensi utamanya. Eh, Berbicara mengenai HRDD itu sudah dikatakan pada prinsip yang ke nomor 15. Di sini dikatakan bahwa kalau organisasi dikatakan menghormati terhadap hak asasi manusia, itu yang tadi ada tiga, policy, due diligence, dan remedy. Nah, human rights due diligence itu adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan bertanggung jawab terhadap impact terhadap human rights. Jadi Kak, ini adalah sebagai panduan utamanya. Nah, nanti yang kita bahas terkait dengan bagaimana melakukan HRDD itu sebenarnya rujukannya dari sini semua Bapak dan Ibu. Jadi kalau tadi kata Pak Chandra, wajib untuk punya, sebaiknya Bapak dan Ibu sudah mulai download ini, buku ini, karena bagaimana melakukan HRDD, bagaimana untuk menyusun policy, dan kemudian bagaimana menyediakan akses remedi, itu semuanya juga sudah tercermin di dalam UNGP ini. Lanjut, Mas Haris. Oke, HRDD, kalau tadi kita berbicara mengenai bagaimana respect to human rights, kemudian diantaranya adalah HRDD sebagai komponen utamanya. HRDD sendiri itu dijelaskan pada prinsip 17. Prinsip 17 dikatakan bahwa HRDD itu harus cover adverse human rights impacts yang bisa disebabkan, may cause, or contribute to, atau berkontribusi, atau directly linked to its operations, product, service by its business relationship. Jadi kalau dikatakan bahwa HRDD itu harus mengidentifikasi dampak, mencegah dampak, ataupun memitigasi dampak, itu tidak hanya dilakukan kepada area operasi kita saja, Bapak dan Ibu, ke dalam area operasi di bisnis itu beroperasi. Tapi juga Bapak dan Ibu harus cek di supply chain-nya. Karena di sini dikatakan by its business relationship. Jadi bisa saja human rights itu, hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu tidak terjadi di operasi kita sendiri, tetapi juga terjadi di supplier kita misalnya, atau di distributor kita. Nah, itu yang harus dicek. Jadi cakupannya itu harus sampai sana. Kenapa? Karena itu juga menjadi tanggung jawab dari bisnis. Jadi tidak hanya terkait dengan operasi kita saja. Nah, kemudian ini yang tadi disampaikan, karena bisnis itu juga ukuran, konteksnya itu juga beragam, jadi tentunya tidak bisa satu bisnis, mungkin kok organisasi atau sektor bisnisnya sama, tapi dia beroperasi tempat berbeda, bisa jadi itu juga berbeda. Begitu juga sebaliknya, dia beroperasi di lokasi yang sama, tapi sektor bisnisnya berbeda, bisa jadi HRD-nya juga dilakukan berbeda. Dan kemudian yang perlu diingat juga Bapak dan Ibu, HRDD ini harus dilakukan secara kontinu, secara periodik.
Nah, ini pesannya should be ongoing. Kenapa? Karena untuk mengetahui apakah dampak terhadap human rights-nya itu bisa berubah, berbeda. Karena kan tadi kita bilang prevent, kemudian eh, apakah yang tadinya resikonya besar setelah kita lakukan action itu sudah menjadi kecil atau sebaliknya yang tadinya kita tidak acknowledge tiba-tiba kita hak asasi manusia tersebut muncul. Nah, itu juga yang harus diperhatikan oleh bisnis. Jadi HRDD itu tidak hanya dilakukan sekali, tetapi harus dilakukan secara periodik. Nanti berapa lama waktunya itu bisa ditetapkan oleh organisasi sendiri. Nah, mungkin yang jadi pesannya adalah kalau kita berbicara human rights, itu pasti Bapak dan Ibu akan menemukan listnya kalau kita ngelihat di Undang-Undang Indonesia, kemudian Universal Declaration, kemudian aturan lainnya dari UN, itu mungkin listnya akan panjang. Nah, terus kemudian apalagi di sini dikatakan kalau kita melakukan HRDD itu bukan hanya di operasi kita sendiri, tetapi juga harus ke supply chain kita atau ke value chain kita. Karena dampaknya itu bukan cuma dari operasi, tapi juga bisa jadi produk atau service yang kita jual atau dari material yang kita peroleh. Nah, ini mungkin akan dilihat bagi Bapak dan Ibu ini sesuatu yang atau proyek yang besar banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu bisa lakukannya itu secara bertahap, tapi setidaknya bisa dimulai. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu organisasinya atau di perusahaan Bapak dan Ibu organisasinya punya proses operasi di seluruh Indonesia misalnya, Bapak dan Ibu bisa mulai melakukan HRDD di satu tempat tertentu misalnya. Nanti baru bisa dilakukan tempat lain, tempat lain, tempat lain. Seperti itu. Atau juga bisa lakukan kalau kita punya resource-nya itu sangat kecil, bisa kita juga lakukan scopingnya misalnya berdasarkan produk atau service yang kita gunakan. Atau kita bisa mulai dari masing-masing kelompok pemangku kepentingan, mulai dari eh, employee kita, tenaga kerja kita, terus kemudian baru masuk ke consumer, terus kemudian baru masuk ke community, nah itu bisa dilakukan. Nah, tapi intinya konsep HRDD itu harus mencakup seluruh kalau di sini bilangnya adalah nanti rights holders, mencakup seluruh rights holders, terus kemudian harus memastikan bahwa tadi operasi kita dan eh, perusahaan atau hubungan bisnis kita dari value chain kita. Next, Mas Haris. Eh, Bagaimana proses human rights due diligence itu dilakukan? Ini ilustrasinya saya ambil dari SIF. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah human rights due diligence berdasarkan UNGP itu dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama adalah assess. Assess itu terdiri dari identify, evaluate, dan prioritize. Nah, ketahapan ini itu dijelaskan dalam UNGP pada prinsip ke-18. Selanjutnya adalah integrate and act. Di dalamnya itu ada incorporate, build leverage, kemudian prevent and mitigate, kemudian remedy. Nah, ini ada dijelaskan di dalam UNGP di prinsipal 19 dan prinsipal 22. Kemudian selanjutnya adalah take measure atau track. Ini ada di prinsipal 20. Kemudian yang berikutnya adalah communicate. Communicate ini ada di prinsipal 21. Kita berbicara mengenai informasi, kemudian reporting. Nah, ini semua tahapan yang diminta di dalam UNGP. Ada 4 tahap. Next, Mas Haris. Nah, kalau dari USCD, kalau tadi di dalam UNGP dikatakan ada 4 tahap, kalau di OECD itu dilakukan dalam 6 tahap. Ini tahapan ini juga spesifik disampaikan pada referensi OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Yang berbeda adalah kalau Bapak dan Ibu perhatikan itu ada di tahapan ke-6. Di tahapan ke-6, di sini kalau misalnya siklus ini yang tadi nih, identifikasi, kemudian
take action, prevent, mitigate, ini kan action, kemudian tracking, kemudian communicate. Nah, di sini kalau terjadi case, kalau hak asasi manusia itu telah dilanggar, barulah muncul remedy, ini yang tahap keenam gitu ya. Sementara kalau UNGP mengatakan kalau kita berbicara take action itu di dalamnya bukan hanya prevent and mitigate tapi juga remedy. Karena pada saat identifikasi yang diminta adalah identifikasi dampaknya itu bukan hanya yang potensial tapi juga bisa jadi dampak yang sudah aktual atau yang sudah terjadi. Makanya kalau misalnya dampak itu sudah terjadi kan nggak mungkin dicegah lagi, tapi yang ada adalah harus dipulihkan, berarti harus di remedy. Nah, itu yang berbeda. Tapi overall sebenarnya ini adalah tahapan yang sama. Next, Mas Haris. Oke, nah melakukan due diligence proses, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Chandra, ini sebenarnya juga adalah mandat dari Principle for Responsible Investment. Jadi kalau organisasi yang sudah menjadi audiensnya UNPRI gitu, itu juga memiliki kewajiban untuk melakukan due diligence proses terhadap human rights. Nah, proses yang diminta di PRI itu persis apa yang eh, disampaikan dalam UNGP. Jadi yang pertama adalah terkait dengan policy pasti. Nah, due diligence-nya sendiri masuk ke 4 tahap yang tadi. Identify, prevent, track, and communicate. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan responsible investment, di dalam referensi ini dikatakan bahwa investor dalam melakukan due diligence itu tidak hanya dilakukan di awal, tetapi juga mulai dari sejak dari pre-investment, post-investment. Baik itu secara proaktif maupun reaktif. Jadi Bapak dan Ibu, seberapa pentingkah melakukan HRDD? Nah, kalau di luar itu sudah banyak menjadi requirement termasuk dalam UN ini. Karena kalau misalnya investor yang memang interest terhadap human rights, itu dia wajib untuk melakukan due diligence-nya sejak awal kalau dia mau investasi di sebuah bisnis. Jadi pengen tahu seberapa besar risikonya. Karena kalau kita berbicara human rights impact, itu sebenarnya ini adalah dasar. Ini sudah menjadi resiko bisnis. Jadi kalau misalnya human rights itu terjadi, atau pelanggaran terhadap human rights itu terjadi, kita tidak bisa pungkiri bahwa pasti akan ada kompensasi yang harus dibayar. Nah, begitu ada kompensasi yang akan dibayar, itulah yang akan menjadi perhatian bagi investor. Nah, jadi penting bagi investor kalau kita bicara responsible business, apakah suatu bisnis itu sudah melakukan HRDD dengan komprehensif atau belum? Nah, ini yang akan menjadi perhatian bagi investor. Next, Mas Haris. Oke, sekarang kita berbicara bagaimana caranya melakukan human rights due diligence. Step yang pertama yaitu identifikasi dan menilai. Di sini dikatakan bahwa pada saat kita mengidentifikasi dan menilai dampak terhadap human rights, organisasi diminta untuk mengidentifikasi atau menilai baik itu dampak aktual maupun potensial. Jadi bukan hanya yang aktual saja, tetapi juga yang potensial. Mulai dari their own activities or as a result of their business relationship. Ini yang tadi disampaikan. Bukan hanya karena aktivitas operasinya, tetapi juga business relationship-nya. Nah, ini ada di prinsip 18. Next, Mas Haris. Nah, bagaimana cara melakukan identifikasi dan assess? Bapak dan Ibu sebenarnya yang sudah familiar dengan GRI standard, sebenarnya proses ini mirip dengan cara menentukan material topik. Mirip ya. Yang pertama Bapak dan Ibu yang harus dilakukan, bisnis harus memahami dulu dia ada di sektor mana, apa ya aktivitasnya, kemudian siapa saja mitra bisnisnya, business relationship, lokasinya bagaimana. Kemudian dari situlah Bapak dan Ibu
harus mampu mengidentifikasi siapa rights holders dan apakah ada vulnerable groups di dalamnya. Nah, itu yang dimaksud dengan understand the organization context. Itu. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana proses kita bisa memberikan dampak terhadap human rights, bagaimana produk kita bisa memberikan dampak terhadap human rights, dan bagaimana hubungan bisnis kita bisa memberikan dampak terhadap human rights. Nah, itu dulu yang harus dipahami oleh organisasi. Jadi penting organisasi untuk apa ya, membrainstorming kita berada di mana gitu kan, operasi kita itu apa saja sehingga memungkinkan dampak human rights itu apa saja gitu. Kemudian bisa kalau misalnya operasi kita seperti ini ada di sini berarti siapa stakeholders kita dan yang manakah yang menjadi right holders, yang manakah yang menjadi vulnerable groups-nya. Itu. Terus kemudian tahap berikutnya barulah mengidentifikasi actual and potential adverse human rights impact. Nah, ini yang nanti kita identifikasi mana yang disebabkan oleh, mana yang dikontribusi, atau yang terkait dengan bisnis kita. Baru nanti dilakukan assess significance-nya. Nah, pendekatannya kalau berdasarkan UNGP itu juga sama. Severity dan likelihood. Severity yang dilihat adalah scale, scope, irremediable. Nanti dari hasil assessment ini, barulah Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi yang namanya salient human rights. Nah, pada tahapan proses identify dan assess, yang diharapkan dari UNGP adalah Bapak dan Ibu harus melakukan engagement ke stakeholders. Nah, ini yang tadi Pak Chandra sempat sampaikan. Ini bukanlah desert research, bukanlah sesuatu yang bisa Bapak Ibu tuliskan duduk di tempat kerja kemudian diketik gitu ya. Bukan langsung seperti itu, tapi Bapak dan Ibu harus melakukan engagement ke stakeholders. Harus melibatkan mereka, tanya ke mereka sejauh mana dampak terhadap dari operasi maupun produk ataupun service yang diakibatkan dari proses bisnis. Nah, identify and assess harus melibatkan stakeholders. Bapak dan Ibu harus berbicara dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, mengobservasi mereka gitu, sehingga kita bisa mengidentifikasinya dengan tepat. Next, Mas Haris. Oke. Organisasi juga harus memahami tadi pada saat kita bicara konteks organisasi, berarti organisasi atau bisnis harus memahami siapa stakeholders-nya, yang mana menjadi right holders dan mana yang menjadi vulnerable groups. Jadi kalau kita berbicara stakeholders, berarti kan yang terpengaruh seluruh bisnis kita bisa dipengaruhi atau mempengaruhi gitu ya. Tapi kalau kita bicara right holders, dia adalah benar-benar individu yang mengalami eh, apa namanya dampak terhadap human rights. Jadi beneran all individuals itu adalah human rights holders. Jadi kalau kita bilang bagaimana perbedaan stakeholders dan right holders, ini gambarannya bisa dilihat di infografis ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau right holders itu pasti stakeholders gitu ya. Tapi belum tentu semua stakeholders itu menjadi right holders. Kemudian di dalam right holders itu bisa juga ada vulnerable groups. Nah, ini contohnya bisa dilihat yang di sebelah kanan. Kalau kita bicara ada right holders di situ cakupannya, di dalamnya tuh misalnya ada ini, ibu hamil. Nah, ibu hamil inilah yang vulnerable groups. Jadi inilah yang harus diidentifikasi oleh organisasi. Siapa stakeholders ya, yang mana yang menjadi right holders, dan yang kelompok mana yang menjadi vulnerable groups-nya. Oke. Next, Mas Haris. Oke. Kalau kita berbicara vulnerable groups, Bapak dan Ibu harus memastikan dia adalah individu atau populasi yang mengalami dampak terhadap human rights itu lebih tinggi gitu. Jadi misalnya kayak tadi ibu hamil, kemudian bisa jadi anak atau apa namanya transmigran misalnya. Nah itu adalah contoh-contoh vulnerable groups. Jadi bisa jadi kelompok-kelompok individu yang memang rentan terhadap
dampak human rights. Itu adalah vulnerable groups. Nah, yang diminta di sini adalah organisasi mengidentifikasi kelompok mana yang menjadi vulnerable groups-nya dari bisnis Bapak dan Ibu. Oke, next. PRI, Principle for Responsible Investment, itu mengatakan kalau kita melakukan risk identification, yang tadi ya, karena kan kalau kita bicara human rights impact, kalau bahasa di investor itu menjadi risiko Bapak dan Ibu. Jadi dampak terhadap human rights itu adalah risiko bisnis gitu. Nah, jadi kalau kita bicara human rights itu sebenarnya adalah bagian dari manajemen risiko. Kalau misalnya kita ingin memitigasi risiko, berarti kita harus identifikasi dulu risikonya apa kan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara human rights risk, berarti yang harus dilakukan berdasarkan PRI itu adalah kita harus cek dulu kita berada di mana. Jadi kita harus cek by country. Kondisi negara kita tuh seperti apa? Bagaimana resiko di negara kita? Kemudian kita juga harus cek sektor bisnis kita tuh seperti apa? Bagaimana resiko human rights dari yang bisa diakibatkan dari sektor kita? Kemudian barulah ke dalam company-nya, gitu. Jadi ada lokasi geografis, kemudian sektornya itu sendiri, kemudian baru di dalam company-nya. Kenapa kalau misalnya ada sektor diidentifikasi, kemudian perlu eh, company-nya lagi karena yang tadi sektor bisa sama, tetapi budaya organisasi berbeda, kebijakan yang dimiliki organisasi berbeda, prosedur yang dimiliki organisasi berbeda tentunya akan memiliki dampak yang berbeda. Nah, kalau kita berbicara bagaimana risiko human rights di dunia, sebenarnya Bapak dan Ibu bisa akses itu banyak ada beberapa. Ini cuma salah satu contoh aja. Ada Human Rights Index itu, tapi sebenarnya ada beberapa organisasi juga yang membuat pemetaan seperti ini, heat map terkait dengan human rights risk. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ dampak Indonesia itu cukup besar. Jadi kalau dikatakan bahwa bisnis di Indonesia perlukah untuk melakukan HRDD? Menurut saya itu jadi penting. Apalagi kalau Bapak dan Ibu yang bisnisnya atau prosesnya atau operasionalnya atau produknya itu bisa dikirim ke luar yang tadi. Nah, itu sudah mulai menjadi perhatian dari dunia. Nah, itu yang terkait dengan organisasi. Kemudian terkait dengan sektor. Ini saya ambil dari Sustainalytics, ESG Risk Rating. Ternyata human rights yang dianggap unmanaged risk by industry terkait dengan human rights itu ternyata paling besar untuk sektor tekstil dan aparel. Dan kontroversi yang terjadi terkait dengan human rights itu banyaknya di food products. Jadi ada dari sini terlihat bahwa yang mengelola human rights-nya itu atau tidak dikelola dengan baik itu kebanyakan di tekstil dan aparel. Tapi ternyata kontroversinya, isunya banyak juga yang terjadi di food products. Nah, begitu juga itu yang terkait di apa namanya? Di bisnisnya sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Kalau dilihat dari supply chain, kalau dari supply chain ternyata yang paling besar itu adalah yang kontroversi itu di automobile. Kemudian kalau yang by industry, unmanaged risk by industry itu kebanyakan di household industries. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya yang tadi dilihat ke bisnisnya itu masuk dalam kategori ini, berarti juga bisa diidentifikasi kira-kira human rights apa yang terkait dengan bisnis Bapak dan Ibu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu supply chain-nya terkait dengan industri ini, nah boleh untuk mencari referensi kira-kira dampak yang terjadi itu apa saja. Next, Mas Haris. Nah, ini contoh lagi yang dari supply chain ya Bapak dan Ibu ternyata di industri otomotif sama di terus apa ponsel elektronik gitu ya. Ternyata dari banyak eh,
ini supply chain ya. Jadi kalau mencari part yang misalnya ini contohnya cobalt itu ternyata sangat tinggi untuk terkait dengan human rights violation-nya. Terus kalau terkait dengan elektronik ternyata di situ ada titanium itu juga eh, banyak terkait dengan human rights ya. Next Mas Haris, boleh lanjut Mas Haris. Nah, terus ini adalah Bapak dan Ibu kalau misalnya bergerak di dalam industri-industri yang ada nih seperti di paparan materinya, mungkin bisa dicek ini adalah saya ambil capture dari BSR. BSR ini yang bergerak di banyak terlibat terkait dengan human rights. Mereka sudah melakukan white paper terkait dengan human rights priority untuk di masing-masing sektor. Nah, ini juga boleh ditengok ketika kita melakukan HRDD, kira-kira prioritasnya apa dalam sektor-sektor yang terkait. Next, Mas Haris. Oke, dan ini kalau tadi dari secara geografis, kemudian sektor, nah ini yang berdasarkan company. Global Compact itu sudah punya apa namanya bisnis dan HAM ini yang saya ambil dari Global Compact Network Indonesia itu sudah mengatakan bahwa kalau untuk korporasinya sendiri atau bisnisnya sendiri itu ternyata HAM dan bisnis cukup dekat. Bapak dan Ibu bisa cek terkait dengan K3, terkait dengan SDM-nya pengelolaan SDM, baik itu terkait dengan hak atas kesetaraan, kemudian kesejahteraan, kemudian pemasok dan kontraktor, kemudian juga tunjangan pekerja, keselamatan produk. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, selain di dalam internal, boleh lanjut juga Mas Haris. Ternyata bisnis itu juga punya dampak eksternal. Itu terkait dengan masyarakat, lingkungan, maupun korporasi. Kemudian berikutnya adalah di dalam PRI, eh, Bapak dan Ibu juga bisa download referensi ini, Managing Human Rights Risk. Di situ dikatakan bahwa ada tiga bagian responsibility oleh organisasi dalam melakukan pengelolaan dalam human rights atau terhadap people. Itu pertama adalah workforce, employee kita, terus kemudian workers in the value chain, kemudian affected communities, kemudian people impact by end use. Jadi eh, pekerja kita sendiri, pekerja di dalam value chain, kemudian juga komunitas yang terdampak, yang konsumen, consumer. Jadi people impacted by our product atau service. Nah, boleh lanjut lagi Mas Haris? Kemudian ini adalah sejumlah fungsi-fungsi perusahaan yang berpotensi mempunyai dampak positif dan negatif pada hak asasi manusia. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita melakukan due diligence, kita juga perlu melihat di masing-masing departemen kita, di masing-masing divisi atau fungsi yang ada di dalam organisasi kita. Mulai dari departemen penjualan, kemudian SDM, kemudian financing, kemudian purchasing gitu ya, karena tadi yang terkait dengan value change, kemudian IT. Nah, itu juga perlu dicek. Karena ini saya juga ambil dari bisnis dan HAM. Karena bisa jadi ada dampak-dampak HAM yang terkait dari bagaimana cara fungsi-fungsi tersebut melakukan pengelolaan terhadap aktivitasnya. Oke, lanjut lagi Mas Haris. Ini adalah contoh Bapak dan Ibu, bagaimana fungsi di dalam perusahaan itu juga bisa menimbulkan isu-isu terkait human rights. Ini mirip dengan yang tadi, kita bisa lanjut. Oke. Nah, berikutnya adalah ini masih di tahap yang pertama. Tadi kita baru identifikasi,
Yang berikutnya adalah melakukan penilaian. Penilaian terhadap dampak human rights, actual or potential. Nah, ini pendekatannya, sekali lagi kalau Bapak dan Ibu yang sudah familiar dengan GRI, itu mirip dengan melakukan identifikasi topik material, yaitu kita lihat dari tingkat keparahannya, severity, scale, scope, remediability, kemudian juga bagaimana likelihood-nya. Kalau misalnya, kalau bicara likelihood itu kan berarti potensial ya. Berarti kalau misalnya Bapak dan Ibu mengidentifikasi ada dampak aktual, berarti di situ udah pasti terjadi. Jadi kalau misalnya kita bicara likelihood, tingkat kemungkinannya muncul, let's say kalau kita kasih skor 1 sampai 3, 3 itu yang paling mungkin, berarti kalau dampak itu sudah terjadi, Bapak dan Ibu harus memberikan skor yang besar pastinya, supaya nanti eh, yang aktual tetap jadi kelihatan. Oke, boleh next Mas Haris. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah mengidentifikasi, terus kemudian juga melakukan penilaian, barulah ketemu yang namanya salient human rights issue. Nah, salient human rights issue itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam infografis di Untuk Mbak Kori, kemungkinan ini ada kendala teknis, mohon menunggu sebentar. Baik, sembari menunggu Ibu Kori masuk kembali, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom Q&A. Dan untuk materi presentasi kita pada hari ini, nanti setelah webinar dilaksanakan, kami akan membagikan record dari webinar kita pada hari ini. Halo. Halo Mbak Kori. Iya, sorry. Tiba-tiba saya ketendang keluar ini. Baik, karena Baik, kita Mbak Kori sudah bergabung, bisa lanjut. kita lanjutkan kembali. Dipersilakan Mbak Kori. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Oke, tadi kita udah sampai di salient human rights issue. eh Salient human rights issue adalah the human rights at risk of the most severe negative impact through the company. Jadi ini yang paling signifikan, itu yang dimaksud dengan salient human rights issue.
Ini bisa diperoleh setelah kita identifikasi dan melakukan penilaian. Jadi kalau Bapak dan Ibu em, mengatakan bahwa sudah melakukan human rights due diligence, harusnya sudah ketemu jadi di organisasi Bapak dan Ibu. Boleh next, Mas Haris. Ini adalah contoh ya Bapak dan Ibu, ini ada dari ABN AMRO. Dia sudah mengidentifikasi mana saja yang menjadi salient human-nya. Ini ada di laporan mereka. Di antaranya ada labor rights, terus kemudian land related human rights, right to life and health, kemudian right to privacy, and right to freedom of opinion and expression. Ini contohnya. Berikutnya Mas Haris. Ini juga contoh dari human rights issue-nya Danamon. Danon. Danon itu sudah mengidentifikasi ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, ada 12 salient human rights issue. Next, Mas Haris. Ini contoh dari Unilever. Unilever juga sudah melakukan HRDD dan sudah menginformasikan, melaporkan salient human rights isunya ada apa saja. Kemudian lanjut, ini juga contoh human rights fokus areanya Shell. Ini adalah yang menjadi salient isunya mereka. Oke, next Mas Haris. Nah, kemudian step yang kedua. Step yang kedua adalah integrating and acting. Integrating and acting artinya bagaimana cara organisasi Bapak dan Ibu untuk mencegah dan memitigasi human rights impact. Jadi kalau sudah teridentifikasi, terus yang harus dilakukan adalah mencegahnya, memitigasinya. Itu kalau belum terjadi, artinya potensial. Nah, kalau yang sudah aktual berarti harus dilakukan remedy. Nah, ini yang dikaitkan dengan prinsipal 22 dari UNGP. Jadi kalau di prinsipal 19 itu sudah dikatakan bahwa kalau masih potensial itu dilakukan prevent and mitigate. Kalau sudah terjadi itu harus di remedy. Next, Mas Haris. Berbicara tentang remedy di prinsip 22 ada dua hal yang dikatakan. Pertama, kalau dampak human rights itu disebabkan oleh organisasi Bapak dan Ibu atau kontribusi dari organisasi Bapak dan Ibu, itu menyediakannya, legitimate prosesnya. Jadi bisnis bertanggung jawab untuk menyediakan proses remedy untuk dampak yang disebabkan atau kontribusi. Ketika dampak itu teridentifikasi directly linked to atau terkait dengan bisnis, bisnis tidak bertanggung jawab untuk menyediakan remedi, tetapi bisa eh, berkolaborasi untuk memitigasinya dampak tersebut. Gitu ya. Jadi yang menjadi tanggung jawab untuk menyediakan remedi itu adalah kalau cause and contribute to. Tapi kalau dampak itu terjadi karena akibat directly linked to, berarti harus tidak wajib untuk menyediakan remedi, tapi juga bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk memitigasi dampak tersebut. Itu yang diminta di dalam prinsipal 22. Nah, bagaimana cara melakukan integrate atau act? Ini saya ambil dari Dennis Institute. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus memahami seluruh dampak human rights harus diatasi. Itu yang pertama. Kemudian, dalam melakukan act atau integrate, kita harus melibatkan right holders. Jadi bukan cuman apa namanya pelibatan itu harus terjadi gitu. Nah, bagaimana cara untuk memitigasi bisa mengadopsi hierarki untuk melakukan mitigasi. Kemudian bagaimana pelibatannya atau bagaimana cara melakukan prevent dan mitigasinya tentunya tergantung dari
sejauh mana dampak itu bisa terjadi. Yang terakhir adalah ini baru remedy. Jadi kita bisa meningkatkan leverage bisnis, kita bisa meluaskan atau meningkatkan. Lanjut, Mas Haris. Bagaimana cara atau hierarki dalam memitigasi dampak? Nah, yang pertama adalah avoid. Jadi sebisa mungkin Bapak dan Ibu lakukan dulu eh, avoid dulu. Kemudian reduce, kemudian kalau nggak bisa juga baru restore, kemudian yang terakhir compensate. Nah, compensate ini yang terkait dengan remedy. Nah, ini pendekatan ini yang bisa dilakukan. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah di K3 ada hierarki pengendalian bahaya, nah ini juga sama. Hierarki untuk pengendalian dampak hak asasi manusia, reduce, reuse, restore, dan compensate. Lanjut, Mas Haris. Nah, ini adalah contoh bagaimana H&M sudah mengidentifikasi salient human rights-nya. Kemudian mereka juga sudah menkripsikan. Mereka sudah definisikan, kemudian mereka juga menginformasikan bagaimana dampak itu terjadi dan di mana yang tadi ya bisa jadi proses kita sendiri atau karena supply chain. Kemudian apa yang mereka lakukan? Nah, ini yang terakhir, tabel yang terakhir, measures taken to address salient human rights issue. Nah, ini yang diharapkan di tabel terakhir ini kalau kita bicara ACT and integrate. Next, Mas Haris. Nah, ini juga contoh yang dilakukan oleh Shell. Fokus areanya apa, isunya apa, kemudian bagaimana cara mereka melakukan tindakan untuk mengatasi human rights issue tersebut, itu ada dijabarkan di dalam laporannya Shell. Next. Berbicara terkait dengan efektif remedy, itu ada 4 komponen yang harus di apa namanya menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah accessible. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara remedy, berarti si right holders atau stakeholders harus tahu bahwa kalau misalnya saya ada masalah, saya merasa dilanggar hak saya gitu, saya tahu bagaimana untuk melaporkannya atau mengadukannya. Nah, itu yang tadi accessible. Jadi harus kita harus memberi informasikan di mana kita bisa melakukan pengaduan gitu ya. Terus kemudian affordable. Jadi jangan sampai pada saat kita melakukan pengaduan itu juga apa namanya memberikan biaya. Kemudian adequate. Terakhir adalah timely. Adequate itu juga Bapak dan Ibu harus bisnis itu harus mempertimbangkan. Misalnya, kalau kita berbicara proses remedinya itu dilakukan dengan misalnya dengan penggunaan aplikasi tertentu, tetapi ternyata yang pemangku atau right holders yang terdampak adalah pihak-pihak yang tidak paham terkait dengan aplikasi teknologi tersebut. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi harus ada pertimbangan ketika kita memberikan aksesnya itu cocok atau tidak terhadap right holders yang terkait. Next, Mas Haris. Nah, di dalam UN di terkait dengan human rights dikatakan ada 5 elements untuk remedy. Jadi ada 5 bagian terkait dengan remedy. Itu ada restitusi, kompensasi, rehabilitasi, satisfaction. Yang terakhir adalah guarantees of non-repetition. Jadi bisnis harus menjamin, ini yang saya rasa yang terakhir ini yang menjadi ininya ya Bapak dan Ibu menjadi poin pentingnya, harus menjamin tidak ada pengulangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia tersebut gitu ya. Dan kemudian juga tidak boleh diabaikan terkait dengan satisfactions. Satisfactions itu artinya kan pihak yang menjadi apa namanya? Menjadi objek dari violation gitu juga harus satisfy terhadap bagaimana remedy itu dilakukan. Jadi kalau misalnya sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi remedy itu kan dilakukan kalau sudah terjadi pelanggaran.
Jadi misalnya bisnis sudah bayar, kemudian sudah kasih kompensasi gitu kan, sudah rehabilitasi, tetapi em, si pihak yang menjadi objek tadi masih merasa tidak puas, nah itu juga jadi pertimbangan. Puas dalam hal apa? Karena kalau kita bicara satisfaction itu termasuk apology Bapak dan Ibu, jadi termasuk permintaan maaf. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Lanjut Mas Haris. Nah, ini adalah contoh yang bagaimana remedi, akses to remedy itu disediakan oleh perusahaan. Eh, ada community feedback mechanism proses, kemudian ada Shell juga punya Shell Global Helpline. Nah, hmm, mayoritas perusahaan Indonesia bisa jadi menggunakan channel whistleblowing system. Cuman yang Bapak Ibu juga harus perhatikan adalah sebenarnya nggak masalah menggunakan whistleblowing system sebagai akses to remedy. Namun harus diperhatikan whistleblowing system itu apakah juga memungkinkan untuk diakses oleh right holders yang tadi. Karena kalau kita bicara remedy itu adalah pengaduan dari pihak yang menjadi victim atau pihak yang menjadi korban. Kalau whistleblowing system kan bisa saja diadukan oleh pihak lain gitu kan ya, atas pelanggaran pelanggaran terhadap apapun, pelanggaran terhadap peraturan, bukan jadi tidak selalu dari pihak korban gitu ya. Nah, itu yang perlu diperjelas ketika kita menyediakan suatu akses untuk pengaduan gitu ya, pengaduan. Nah, itu pengaduan itu digunakan untuk apa? Apakah hanya terkait dengan pelanggaran dalam tanda kutip peraturan saja semuanya, atau juga menjadi akses untuk remedi gitu ya, pengaduan kalau misalnya saya merasa dilanggar hak asasi saya seperti itu. Next, Mas Haris, lanjut. Selanjutnya adalah tracking effectiveness. Kalau kita berbicara HRDD, kita udah tahu salient human rights-nya, kita sudah melakukan tindakan untuk mengadres salient human right issue. Yang paling penting juga kita harus track apakah tindakan kita itu sudah efektif atau belum. Uh, Next, Mas Haris. Ketika kita bicara untuk tracking effectiveness, Bapak dan Ibu, indikator itu bisa berupa kuantitatif ataupun kualitatif. Yang penting adalah organisasi atau bisnis harus develop specific indicator. Kenapa? Karena kalau nggak ada indikator ya kita juga bingung kita mau bilang bahwa ini sudah efektif atau belum. Nah, kalau kita bicara indikator itu tidak selalu ultimate-nya memang adalah terjadinya pelanggaran. Tapi kalau kita bicara apakah tindakan kita sudah efektif atau belum, sudah appropriate atau belum, berarti bisnis juga harus memiliki indikator-indikator lain sehingga bisa dikatakan bahwa potensi pelanggaran itu bisa dimitigasi. Contohnya ya, ada yang di sebelah kanan ini, jadi bisa terkait dengan berapa jumlah eh, gaji yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau belum gitu. Kemudian apakah jam kerja si karyawan itu sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Nah, indikator-indikator tersebut itu bisa menjadi acuan dalam menentukan bahwa apakah bahwa tindakan kita itu sudah cukup efektif atau belum. Next, Mas Haris. Nah, ini contohnya ya, Bapak dan Ibu kalau kita menentukan indikator, jadi bisa eh, sudah berapa banyak supplier yang kita akses terkait dengan human rights misalnya, sudah berapa banyak supplier yang memiliki grievance mechanism, terus kemudian sudah berapa banyak orang yang sudah apa namanya di training human rights itu. Nah, ini juga bisa jadi contoh untuk indikatornya. Lanjut Mas Haris. Ini contoh, ini punya Mondelez. Mondelez sudah punya laporan yang dia menyampaikan seluruh indikator atau progres dari effectiveness human rights action mereka, mulai dari on operation, tier satu suppliers, kemudian upstream supply chain-nya. Ini yang tadi saya sampaikan tidak hanya langsung ke case-nya
tetapi juga bagaimana mereka melakukan tindakannya. Contoh misalnya due diligence system, kemudian terkait dengan representation of women misalnya, dan seterusnya. Next, Mas Haris. Tahap yang terakhir, yaitu step 4 adalah communicating actions. Nah, pesan di UNGP adalah bisnis harus mengkomunikasikan secara eksternal, melakukan pelaporan secara formal bagaimana bisnis mengatasi human rights. Ini adalah pesan di prinsip 21 UNGP. Next, Mas Haris. Bagaimana caranya bisnis bisa melakukan dengan cara satu atau dua ini. Yang pertama adalah melakukan standalone corporate human rights report atau mengintegrasikannya ke dalam sustainability report atau annual reportnya Bapak dan Ibu. Di UN, Guiding Principle UNGP, next Mas Haris, itu sudah menyediakan reporting framework yang bisa menjadi panduan Bapak dan Ibu dalam melaporkan human rights. Boleh lanjut Mas Haris slide-nya. Di dalamnya itu ada governance, kemudian uh, focus reporting, kemudian bagaimana manajemennya. Slide-nya nggak kelihatan, Mas Haris. Lanjut, reporting framework. Ya, ini. UNGP Reporting Framework ini bisa menjadi acuan Bapak dan Ibu. Di sini sudah dikasih indikator-indikator apa yang sebaiknya muncul di dalam laporan atau komunikasi Bapak dan Ibu terkait human rights. Next, Mas Haris. GRI standard sebenarnya juga sudah mengintegrasikan dampak human rights ke dalam standar-standarnya, baik yang universal standard, sektor standard, atau topik standard. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa kalau kita berbicara sesuai dengan GRI itu meminta bisnis melakukan atau melaporkan dampaknya terkait dengan environment, people, including impacts on their human rights. Jadi human rights itu sudah masih apa namanya standarnya. Next, Mas Aris. Secara spesifik itu Bapak dan Ibu bisa lihat di disclosure 2/25 itu ngomongin tentang remediasi. Ini bicara bagaimana kalau melakukan remediasi terkait dengan dampak termasuk human rights. Next, Mas Haris. Kemudian terkait dengan policy commitments di disclosure 2/23 itu juga spesifik state bahwa should respecting human rights di 23 itu juga dikatakan bahwa apakah komitmennya itu sudah melakukan due diligence. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan Bapak dan Ibu. Kemudian bisa lihat di poin B-nya, kalau kita bicara policy commitment to respect human rights, Bapak dan Ibu harus mengcover stakeholders, vulnerable groups. Nah, ini yang tadi right holders ya. Next, Mas Haris. Tapi kalau di JRI, itu bukan berarti hanya di 225 dan 223 saja ya Bapak dan Ibu ya. Di topik standards itu banyak yang sudah include. Dulu di JRI itu ada topik standar sendiri tentang human rights, tapi sekarang itu dihilangkan karena dia langsung embed di masing-masing topik disclosure-nya. Jadi kalau kita berbicara, kita membuat laporan, apalagi klaimnya in accordance to JRI, berarti Bapak dan Ibu harus mention terkait dengan dampaknya terhadap human rights. Nah, ini juga contoh untuk SASB. SASB standard ini adalah salah satu yang sering juga digunakan oleh organisasi dalam membuat laporan. Di dalamnya ini juga sudah masuk ke dalam aspek-aspek human rights. Contoh terkait dengan water management. Kemudian ada rights of indigenous people, community relation, labor relations, dan yang lainnya. Gitu. Jadi bukan hanya terkait dengan lingkungan dan ekonomi saja, tapi juga terkait dengan human rights. Next.
Mas Haris. Nah, ini contoh laporan-laporan ini single single report Bapak dan Ibu, contoh single report bukan berarti harus single report karena tadi ya boleh diintegrate di dalamnya, tapi ini contoh-contoh bagaimana organisasi-organisasi sudah mulai melakukan reporting terkait dengan human rights itu benar-benar secara periodik. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat contoh-contoh di sini Anna Mondelez, Hewlett Packard gitu, ini rata-rata mereka sudah melakukan pelaporannya setiap tahunnya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu lebih memilih untuk mengintegrasikannya ke dalam ke dalam sustainability report ataupun annual report, jangan lupa berarti kalau Bapak dan Ibu sudah di depan sudah menyampaikan respect to human rights, artinya Bapak dan Ibu sudah harus memiliki atau menginformasikan atau sudah tahu tentang salient human rights-nya dan bagaimana cara bisnis organisasi Bapak dan Ibu untuk mengadres dampak atau risiko terkait dengan human rights tersebut. Kira-kira seperti itu eh, terkait dengan HRDD-nya. Mohon maaf tadi ada gangguan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sakina. Silakan Mbak Sakina.